Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami kelompok 9B akan menayangkan video mengenai anatomi dan fisiologi organ reproduksi ternak yang beranggotakan saya Ridho Siswaluyo, Saya Sahaduta. Saya Abimanyu Handaka. Saya Feriana Fandi. Saya Ansuri Dayati. Saya Julita Indah-Sari. Saya Skalindra Suksari Prabowo. saya Ilham Jawari. Selamat menyaksikan. Tujuan mengikuti praktikum ilmu reproduksi ternak ini yaitu untuk mengetahui bentuk, letak, struktur dan fungsi organ reproduksi pada ternak jantan maupun betina, beserta hormon reproduksi yang bekerja. Kemudian, manfaat mengikuti praktikum ilmu reproduksi ternak ini yaitu agar mahasiswa mampu mengetahui dan memahami secara baik dan benar tentang fungsi, bentuk, letak dan struktur organ reproduksi beserta organ reproduksi yang bekerja. Perkenalkan, nama saya Abimanyu Handaka. Pertama, kita akan membahas mengenai organ reproduksi ruminansia jantan. Organ yang pertama adalah testis. Testis memiliki bentuk lonjong berwarna putih menggantung, berjumlah 2 buah, dan berada di dalam skrotum. Testis merupakan organ reproduksi ternak jantan yang berperan sebagai tempat untuk menghasilkan sel kelamin jantan spermatozoa dan hormon testosteron. Testis tersusun atas 3 sel bagian interstisial. Pertama adalah sel Sertoli, merupakan sel yang menyusun testis dan berfungsi sebagai penyedia nutrisi bagi sperma. Yang kedua adalah sel Leydig, yang bertugas sebagai memproduksi hormon testosteron di dalam testis. Dan yang ketiga adalah tubulus seminiferus, yang berfungsi sebagai tempat terbentuknya sel sperma di dalam testis. Organ yang kedua adalah epididymis. Epididymis merupakan saluran tunggal yang panjang berkelok membentuk huruf U dari ujung proksimal testis dan menggantung di bagian distal testis yang tersusun atas kaput, korpus, dan kauda. Kaput berperan dalam proses absorpsi air yang berasal dari tubulus seminiferus pada testis. Korpus berperan dalam proses pematangan sel sperma, dan kauda berperan untuk menyimpan dan menyalurkan sperma ke vas deferens sebelum bergabung dengan plasma semen dan ejakulasi ke dalam saluran reproduksi betina. Epididymis memiliki 5 fungsi, yaitu maturasi, penyimpanan sementara, konsentrasi, transportasi, dan reabsorpsi. Fungsi epididymis maturasi, yaitu epididymis menyediakan lingkungan yang potensial untuk pematangan spermatozoa. Fungsi epididymis konsentrasi, yaitu melakukan konsentrasi spermatozoa melalui absorpsi air dari kaput menuju korpus. Fungsi epididymis transportasi, yaitu menyalurkan sel sperma dari testis menuju vas deferens. Fungsi reabsorpsi pada epididymis, yaitu sperma yang mati akan diserap kembali. Organ yang ketiga adalah vas deferens. Struktur vas deferens berupa saluran panjang yang menuju ke arah atas epididymis ke uretra setelah epididymis, tetapi tidak menempel pada testis dan berada di dalam kelenjar prostat. Vas deferens memiliki jumlah sepasang dan berfungsi sebagai penampung sperma yang dihasilkan testis. Vas deferens juga berfungsi sebagai transportasi. Di dalamnya terdapat otot yang membantu jalan proses transportasi dari epididymis menuju ampula atau kelenjar aksesoris dengan gerakan peristaltik. Organ yang keempat adalah kelenjar aksesoris. Kelenjar aksesoris dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu vesicula seminalis. Kelenjar vesicula seminalis merupakan kelenjar yang berpasangan dan letaknya berada di belakang kelenjar prostat dan berada di bagian dorsal vesica urinaria. Vesicula seminalis memiliki bentuk berlokus yang berfungsi sebagai penghasil plasma untuk sperma yang kemudian disebut sebagai semen. Kemudian, fungsi yang kedua adalah untuk memberikan warna putih kekuningan yang disebut dengan warna riboflavin. Dan fungsi yang terakhir adalah sebagai penghasil fruktosa yang akan menjadi sumber energi dan nutrisi bagi sperma. Kelenjar aksesoris yang kedua adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terdiri dari kelenjar koagulasi, lobus dorsal, dan lateral. Fungsi kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan untuk memberi aroma pada semen yang disebut dengan spermin. Dan kelenjar aksesoris yang ketiga adalah kelenjar Cowper
atau kelenjar bulboretral. Kelenjar bulboretral memiliki struktur memanjang dan berepitelium yang terletak di dekat uretra dan di bawah prostat dan diselubungi epitelium mukosa. Kelenjar Cowper berfungsi untuk menghasilkan cairan berupa buffer yang fungsinya untuk membersihkan saluran reproduksi ternak jantan. Dan organ yang terakhir adalah penis. Penis merupakan organ kopulatoris yang berbentuk silindris. Fungsi penis yaitu sebagai organ untuk menyalurkan semen ke dalam vagina dengan cara ejakulasi dan sebagai saluran keluarnya urin. Perkenalkan, nama saya Ilham Jahari. Saya akan menjelaskan organ reproduksi ruminansia betina. Organ reproduksi pada ruminansia betina. 1. Ovarium. Ovarium berjumlah sepasang, terdiri dari medula dan korteks serta tersambung dengan oviduk. Ovarium memiliki fungsi sebagai penghasil sel telur atau ovum serta pensekresi hormon estrogen yang terdapat pada sel TCA intra dan hormon progesteron yang diskresi oleh corpus luteum. Organ kedua yaitu oviduk. Oviduk merupakan saluran yang terbentuk seperti tabung yang terletak di antara ovarium dan uterus. Oviduk dibagi menjadi 3 bagian, yaitu infundibulum, ampula, dan isthmus. Oviduk sendiri memiliki fungsi sebagai tempat fertilisasi yang berada pada ampula isthmus junction dan membantu ovum agar sampai pada uterus dengan bantuan silia yang terdapat pada dinding uterus. Saluran ketiga yaitu uterus. Uterus merupakan saluran reproduksi hewan betina yang diperlukan untuk penerimaan sel telur yang telah implantasi dan mempertahankan fetus. Uterus memiliki beberapa tipe, diantaranya tipe duplex, tipe bicornua, tipe bipatrid, dan tipe simplex. Keempat, serviks. Serviks yaitu memiliki dinding yang tebal, keras, dan kaku yang tersusun atas sphincter. Serviks terletak di antara vagina dan uterus. Serviks berbentuk seperti cincin-cincin. Serviks memiliki fungsi menyeleksi sperma dan juga terdapat lendir yang berperan agar terhindar dari mikroba. Kelima, vagina. Vagina merupakan bagian saluran yang memanjang dari mulut serviks bagian luar sampai tepat di muara uretra. Fungsi vagina sebagai saluran untuk pengeluaran ternak saat lahiran, sebagai tempat deposisi semen pada saat kawin, dan juga berfungsi sebagai organ kopulasi. Keenam, vulva. Vulva merupakan organ reproduksi bagian luar pada ternak betina yang tersusun atas beberapa bagian, yaitu labia mayor, labia minor, dan klitoris. Vulva memiliki fungsi sebagai organ reproduksi pada bagian terluar. Organ reproduksi unggas jantan dibagi menjadi 4 bagian, yakni testis. Testis dibagi menjadi 2 bagian, yakni tubulus seminiferus dan sel interstitial. Tubulus seminiferus memiliki massa sekitar 80% dari massa testis dan memiliki fungsi sebagai tempat spermatogenesis. Sel interstitial merupakan sel yang memiliki fungsi untuk memproduksi sel-sel Leydig, di mana sel-sel Leydig mengandung enzim yang dibutuhkan pada sintesis testosteron. Kemudian bagian kedua dari organ reproduksi unggas jantan adalah epididymis. Epididymis merupakan pipa pendek dan pipih yang menempel pada testis. Memiliki panjang 3 mm dan memiliki fungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sel sperma. Kemudian vas deferens. Vas deferens merupakan saluran antara epididymis dan papila. Vas deferens memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan sel sperma sebelum ejakulasi serta alat transformasi bagi sel sperma. Kemudian bagian terakhir dari organ reproduksi unggas jantan adalah papila. Papila atau palus dibagi menjadi 2 bagian, yakni palus non protudens dan palus protudens. Palus non protudens merupakan penebalan dari mukosa corpus pallicum medianum yang terletak di dasar protudeum. Sedangkan palus protudens merupakan penjuluran dari dasar protodeum yang hanya akan terlihat pada saat ereksi. Fungsi utama dari papila atau palus adalah sebagai alat kopulasi. Organ reproduksi unggas betina diawali yang pertama yaitu ovarium. Ovarium terletak di daerah
kranial ginjal, dan berada di antara rongga dada dan perut. Pada ovarium terdapat sel telur kecil dan sel telur yang sudah matang. Ovarium itu sendiri tersusun atas dua lobus besar yang di dalamnya ada banyak folikel-folikel untuk sel telur. Fungsi dari ovarium yaitu sebagai organ penghasil gamet betina, yaitu ovum, dan menghasilkan hormon kelamin betina, yaitu estrogen dan progesteron. Selanjutnya yaitu oviduct, yang tersusun dari infundibulum, magnum, dan isthmus. Infundibulum memiliki struktur yang tersusun dari membran yang kuat dan letaknya berada pada bagian antara ovarium dan magnum. Struktur infundibulum mempunyai panjang 9 cm. Infundibulum itu sendiri memiliki fungsi sebagai penangkap ovum yang telah diovulasikan dan sebagai tempat untuk menampung sperma. Selain itu, infundibulum berfungsi mensekresikan kalaza, tepatnya di cekungan infundibulum, atau bisa disebut calaziferous, yang berfungsi untuk menstabilkan posisi kuning telur agar tetap di tengah. Kemudian magnum. Magnum merupakan bagian oviduk yang memiliki struktur berbentuk saluran yang merupakan saluran kelanjutan dari infundibulum. Magnum juga memiliki struktur panjang yang paling panjang pada bagian oviduk. Magnum memiliki fungsi sebagai organ untuk sekresi albumin yang akan digunakan sebagai bahan untuk pembuatan putih telur. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus terdapat beberapa kelenjar yang berfungsi pembentuk selaput pada telur yang akan membungkus semua isi telur. Proses pembentukan selaput telur itu sendiri membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam. Bagian yang membatasi antara magnum dengan isthmus disebut apulary isthmic junction. Isthmus memiliki fungsi untuk membentuk selaput telur. Pada proses pembentukan selaput telur berlangsung selama 75 menit. Kemudian uterus. Uterus merupakan fungsi sebagai pembentuk cangkang telur dan penyempurnaan telur yang berlangsung sangat lama, yaitu sekitar 20 jam. Uterus adalah tempat terjadinya pewarnaan cangkang oleh pigmen yang ditransportasikan darah dari hati. Selanjutnya yaitu vagina. Vagina memiliki struktur berbentuk saluran yang letaknya berada pada ujung atau akhir dari bagian oviduk. Letak vagina berdekatan dengan kloaka. Vagina memiliki fungsi utama di antaranya yaitu sebagai saluran untuk mengeluarkan anak, sebagai tempat untuk deposisi semen pada saat kawin, dan sebagai organ kopulasi. Dan yang terakhir adalah kloaka. Kloaka merupakan organ akhir di dalam reproduksi unggas betina. Kloaka memiliki struktur letak yang berada di dekat vagina atau bagian akhir dari oviduk. Fungsi utama kloaka yaitu sebagai organ atau saluran keluarnya telur dan juga sebagai saluran keluarnya kotoran.